Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari tugas eh, atau ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadli Nur dari kelas MJ108, NIM 2402010103330. Eh, Jadi, eh, saya akan menjawab dari tugas UTS Literasi, di mana tugas tersebut kami diberikan link atau artikel mengenai kebocoran data terbanyak dari sektor pemerintahan. Dalam soalnya itu kami diminta untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar kebocoran data tidak terjadi lagi. Selanjutnya, yang kedua itu hal yang apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kebocoran data tidak terjadi juga. Selain itu, saya juga menambahkan penjelasan mengenai kebocoran data. Apa sih kebocoran data itu? Oke. Apa itu kebocoran data? Kebocoran data atau data breach merupakan situasi di mana data penting milik individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Kebocoran data juga merupakan situasi di mana informasi atau data yang seharusnya bersifat rahasia atau terbatas secara tidak sengaja maupun sengaja bocor ke publik atau pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Kebocoran data merupakan ancaman yang sangat serius yang bisa berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Indonesia dilaporkan mengalami kerugian finansial akibat kejahatan dunia maya atau kebocoran data tersebut sebesar 34 miliar dolar Amerika Serikat. Kasus kebocoran data seolah menjadi hal yang berulang dan tanpa penyelesaian tuntas. Setiap kali kebocoran terjadi, tanggapan dari pihak terkait biasanya terbatas pada pernyataan resmi dan janji akan melakukan penyelidikan. Namun, tindakan nyata berikutnya sering tampak kurang memadai. Menurut National Cyber Security Index atau NCSI, peringkat Indonesia adalah 49. Sementara Malaysia lebih baik di peringkat 22. Salah satu alasan utama mengapa kebocoran data terus terjadi adalah lemahnya sistem keamanan cyber, baik pemerintah maupun swasta. Banyak institusi di Indonesia masih mengandalkan sistem yang usang atau kolot dan tidak memiliki proteksi yang memadai terhadap ancaman cyber yang semakin canggih. Kesadaran akan pentingnya keamanan data juga masih rendah di banyak kalangan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja sih penyebab utama kebocoran data yang bisa terjadi. Antara lain itu human error atau kesalahan manusia itu sendiri. Human error adalah kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian pengguna atau usernya. Penyebab utama kebocoran data karena pengguna yang menggunakan data pribadi pada situs website atau server yang gratis. Beberapa aplikasi membuat pengguna memasukkan data pribadi seperti nomor telepon, tanggal lahir, dan data-data lainnya. Padahal aplikasi dan website tersebut bisa saja menyimpan dan menyebarluaskan data pribadi pengguna. Selanjutnya, penyebab kebocoran data adalah malware, yaitu program yang dirancang untuk merusak ke sistem komputer. Ada jenis malware yang berbahaya, yaitu spyware.
Pengguna perlu menyiapkan antivirus untuk menjaga komputer dari serangan malware. Spyware ini bekerja mengumpulkan data pribadi pengguna. Selanjutnya, penyebab utama kebocoran data adalah adanya phishing. Phishing itu memanfaatkan email untuk mengelabui korban. Pelaku phishing biasanya mengirimkan rincian informasi dan mengatasnamakan pihak tertentu. Hal ini untuk memancing korban klik tautan yang dikirimkan melalui email pribadi korban itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa transformasi digital di Indonesia berjalan dengan cepat. Namun, keamanan data sering tidak menjadi prioritas utama. Banyak organisasi fokus pada pengembangan teknologi dan layanan baru tanpa mempertimbangkan risiko keamanan yang mungkin timbul. Hal ini menciptakan celah yang mudah dimanfaatkan oleh peretas. Selain itu, regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan dan data pribadi dan keamanan siber juga masih lemah. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, penerapannya di lapangan masih jauh dari ideal. Penegakan hukum terkait kebocoran data juga sering kali lambat dan kurang tegas dan tidak ada penyelesaian, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya, penyebab yang lain yang menyebabkan kebocoran data adalah kurangnya literasi keamanan digital masyarakat kita. Sering kebocoran terjadi bukan karena dibobol menggunakan teknik yang modern dan canggih, namun dibobol menggunakan rekayasa sosial. Kita next saja. Nah, berdasarkan laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang 2023 terdapat 103 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia. Dan sebanyak 69% dari 103 itu atau 71 insiden kebocoran data terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Nah, selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebocoran data. Yang pertama, terapkan kebijakan keamanan data yang ketat. Kebijakan keamanan data adalah landasan dari setiap strategi data. Instansi pemerintah harus memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diakses, dan dibagikan. Beberapa elemen penting dalam kebijakan ini meliputi klasifikasi data, akses terbatas, dan prosedur pengolahan data. Klasifikasi data sendiri itu memisahkan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Misalnya ada data yang rahasia, terbatas, atau publik. Sedangkan akses terbatas itu hanya pegawai yang memiliki izin khusus yang dapat mengakses data sensitif. Setiap akses harus dicatat dan ada pengawasannya. Prosedur pengolahan data. Pedoman yang ketat tentang cara mengelola data termasuk siapa yang berhak melakukan perubahan atau pembaruan data. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu gunakan enkripsi data. Enkripsi data merupakan metode yang sangat efektif untuk melindungi data. Dengan mengenkripsi data, informasi yang dicuri tidak akan bisa dicapai tanpa kunci enkripsi. Enkripsi harus diterapkan pada data yang tersimpan atau at rest dan data yang sedang dikirimkan atau in transit. Teknologi enkripsi seperti AES atau Advanced Encryption Standard dan TLS Transport Layer Security harus menjadi standar dalam mengamankan data pemerintah. Langkah selanjutnya itu mengimplementasi autentifikasi multifaktor atau MFA. Autentifikasi multifaktor atau MFA adalah metode keamanan di mana pengguna harus memberikan 2 atau lebih bukti identitas sebelum mendapatkan akses ke sistem. MFA biasanya melibatkan kombinasi kata sandi, token fisik,
autentifikasi biometrik. Dengan menggunakan MFA, risiko pelanggaran data karena pencurian atau pembobolan data dengan menggunakan kata sandi dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya, memperbarui sistem secara berkala. Sistem yang tidak diperbarui seringkali menjadi sasaran serangan cyber karena memiliki kerentanan keamanan yang sudah diketahui. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk selalu memperbarui sistem operasi, aplikasi, perangkat lunak keamanan, seperti antivirus atau firewall. Selanjutnya, melatih pegawai mengenai keamanan cyber. Human error atau kesalahan manusia adalah salah satu penyebab terbesar kebocoran data. Pegawai pemerintah harus dilatih tentang praktik keamanan cyber, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari phishing atau serangan rekayasa sosial, mengenali tanda-tanda perangkat yang terinfeksi malware. Selain itu, program pelatihan harus diselenggarakan untuk memenuhi kualitas pengetahuan pegawai agar tetap waspada dan mengikuti praktik keamanan terbaru. Selanjutnya, monitor aktivitas pengguna dan sistem. Pemantauan yang efektif dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya pelanggaran keamanan sebelum terjadi kebocoran data. Instansi pemerintah harus melakukan yang pertama menggunakan sistem pencatatan aktivitas untuk melacak semua akses data dan perubahan yang ada. Selanjutnya, menerapkan solusi SIEM atau Security Information and Event Management dalam memantau atau menganalisis dan merespon ancaman secara real time. Selanjutnya itu menggunakan teknologi Intrusion Detecting System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS dalam mendeteksi dan menghentikan upaya serangan sebelum berhasil. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan firewall dan sistem perlindungan jaringan. Firewall adalah garis pertahanan pertama yang mencegah akses yang tidak sah ke sistem pemerintah. Dengan menggunakan firewall modern dengan fitur-fitur seperti Deep Packet Inspection dapat memeriksa lalu lintas data secara lebih mendalam dan mendeteksi aktivitas-aktivitas yang ada di firewall. Instansi pemerintah juga harus menggunakan VPN untuk mengamankan koneksi jarak jauh dan memastikan jaringan internet atau internal terlindungi dari serangan dengan menggunakan software yang asli. Lakukan backup data secara rutin. Nah, meski semua tindakan penjagaan sudah diambil, kebocoran data masih bisa terjadi misalnya karena bencana alam atau serangan cyber besar-besaran. Oleh karena itu, backup data secara teratur sangat penting. Instansi pemerintah harus memastikan bahwa backup dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Data yang di-backup disimpan di lokasi yang aman dan terpisah dari data utama. Rencana disaster recovery sudah disiapkan agar data dipulihkan dengan cepat jika terjadi insiden. Selanjutnya itu mengaudit keamanan secara berkala. Audit keamanan merupakan cara terpenting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Audit ini dilakukan oleh tim keamanan internal dan jika perlu audit eksternal untuk memberikan arahan secara objektif. Selanjutnya, kelola pihak ketiga dengan ketat. Seringkali instansi pemerintah bekerja dengan vendor atau penyedia layanan pihak ketiga, namun integrasi dengan pihak ketiga bisa menimbulkan risiko kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, instansi pemerintah harus melakukan penilaian risiko sebelum bekerja sama dengan vendor, menerapkan perjanjian layanan atau SLA yang mencakup penanggung jawab keamanan data, melakukan audit keamanan terhadap vendor secara berkala untuk memastikan mereka mengikuti standar keamanan yang sama. Dalam langkah-langkah yang dilakukan masyarakat untuk mencegah kebocoran data, yaitu mewaspadai WiFi umum, yaitu hindari menggunakan WiFi umum ketika mengakses mobile banking atau berbelanja online dan web email. Selanjutnya, menggunakan software asli. Langkah kedua yaitu menghindari pemakaian software yang bajakan, yang sangat rentan dengan malware. Masyarakat bisa membeli atau mengunduh aplikasi resmi untuk perangkat komputer atau HP. Hindari situs-situs phishing
Masyarakat bisa menggunakan aplikasi antivirus atau fitur web seal untuk menjaga phishing scam. Selanjutnya itu mengganti password secara berkala, sehingga kata sandi yang dibuat sangat bervariasi setiap buatnya. Ini daftar pustakanya, dan terima kasih. Demikian paparan dari tugas UTS yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.